Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Sultan Hasanuddin Jambi ada tugas kuliah dari Pergabungan Pendidikan di Negara Islam. Tugas kami di ujian tengah semester di dosen kami, dosen pengampu mata kuliah kami di ujian ini. Kami di sini tujuannya ingin mencari perbandingan dari sekolah satu dan sekolah lain. Sebelumnya kami mengenali saya pribadi hari pertama rekan saya sama Farisi dan Saraswati. Adapun yang kami tanyakan sebelumnya kami ingin tahu dulu dari pada dasarnya saya ini adalah nama saya dulu ya, saya Dewi Suswalati, bisa dipanggilnya Mas Dewi. Kebetulan saya adalah wakil kurikulum baru yang baru ditugaskan di SMA Negeri 4 sebagai wakil kurikulum. Sebelumnya saya adalah guru biasa, ya ini dulu mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi walaupun wakil saya tetap mengajar di kelas dengan jumlah pengajar jumlah jam hanya 12 jam pelajaran. Sudah di SMA 4 sudah hampir 15 tahun, sejak tahun 2009. Latar belakang pendidikan S2 di Amerika. Statusnya masih lajang. Itu aja. Oke, mungkin saya langsung saja Kamis untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin yang pertama, di SMA 4 sekarang ini penggunaan kurikulum apa dan mungkin bagaimana? Kurikulum kita, karena kita di semenjak COVID ya, setelah COVID itu pemerintah mencanangkan penggunaan kurikulum terbaru, artinya mereka merevisi kurikulum yang lama gitu, karena melihat banyak sekali ketidakefektifannya dari kurikulum yang sebelumnya. Di kurikulum 2013 kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka secara resmi, karena SMA 4 sudah sekaligus menjadi sekolah piloting untuk penggunaan kurikulum merdeka atau KUMAD. Jadi kita sudah menggunakan kurikulum merdeka sejak 3 tahun yang lalu, dan sekarang kelas 3-nya pun sudah tidak menggunakan kurikulum 2013 lagi. Jadi sudah total menggunakan kurikulum merdeka. Sudah total, nggak ada lagi, sudah goodbye. Kurikulum nasional 2013 sudah nggak dipakai. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apa menurut Miss tentang wacana tentang sekolah penggerak? Sekolah penggerak itu adalah bagian dari rencana untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional dari kurikulum merdeka. Jadi masing-masing sekolah sekarang dicanangkan adalah sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu sebenarnya namanya sekolah penggerak karena kurikulumnya itu sudah berusaha sedikit memfokuskan, dari dulu sudah memfokuskan kepada peserta didik. Tapi di tahun ini tuh lebih mengarahkan kepada minat, rasa ketertarikan siswa. Jadi semuanya tuh disesuaikan dengan keinginan siswa. Maksudnya minatnya siswa di mana. Kalau dulu kita kan didoktrin maksudnya mau pelajaran apa segala macam itu ditentukan dari sekolah. Kalau sekarang tuh siswa punya hak untuk menentukan sendiri mana yang dia mau gitu. Jadi ada pengelompokan. Sekolah penggerak kita juga mencanangkan berbagai kegiatan. Dengan sekolah penggerak itu adalah gurunya juga diedukasi lewat kegiatan namanya guru penggerak. Pendidikannya selama ada yang 9 bulan, tapi sekarang sudah menjadi 6 bulan guru penggerak. Nah, jadi guru penggerak itu lebih belajar kepada kata di mengajar, tetapi pada refleksi diri. Jadi merefleksi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa itu gitu. Jadi siswa itu sebenarnya keinginannya apa dari sekolah gitu. Jadi kita lebih memahami siswa secara personal, sehingga kemampuan mereka menyerap pelajaran di dalam kelas itu bisa lebih maksimal, karena gurunya akan menyesuaikan teknik mengajarnya dengan keinginan siswa. Oke, baik.
Oke, kita lanjut lagi Miss ya. Salah satu dari SMA 4 ini kan ada komponennya yaitu adalah tujuan. Ya. Tujuan dari sekolah SMA 4 sendiri ini seperti apa Miss dan bagaimana tentunya Miss? Ya, kalau tujuan dari pendidikan di SMA 4 itu sama dengan yang lama. Maksudnya terlepas kurikulumnya, apa saja kurikulumnya, tujuannya adalah sama. Ini adalah mencerdaskan para peserta didik yang memiliki wawasan berkebinekaan global, kemudian juga bertakwa, mandiri, kreatif, gitu. Sehingga mereka bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan Republik Indonesia. Jadi secara umum tujuannya seperti itu. Bagaimana cara sekolah untuk memfasilitasi itu supaya tercapai adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan di dalam pembelajaran baik intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Nah, kalau misalnya mengharapkan sistemnya lebih kreatif, kita adakan kegiatannya di ekstrakurikuler. Lebih critical thinking mereka, kita adakan juga di ekstrakurikuler dan juga di dalam kelas. Kalau waktunya tidak cukup, akan dilanjutkan di ekstrakurikuler. Jadi dikembangkan terus. Jadi kebanyakan kalau misalkan waktu misalkan tidak mencukupi mata pelajaran, berarti dialihkan ke kegiatan ekstrakurikuler. Bukan dialihkan, tetapi ada ekstrakurikuler yang akan membantu gitu, untuk lebih untuk dapat mencapai tujuannya itu. Jadi karena di sini di dalam kurikulum mereka tuh kita lebih kepada membentuk karakter. Makanya ada namanya project pelajar Pancasila. Kayak iya P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 itu ya supaya bisa melihat bagaimana mereka yang bisa memiliki rasa toleransi, saling menghormati perbedaan antar suku, agama. Jadi untuk menghindari yang namanya yang hanya pada satu agama gitu kan, tapi kita juga memberikan prioritas kepada yang minoritas. Intinya saling menghargai, saling menghormati, memiliki nilai keimanan yang sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian anak-anak juga mampu untuk mandiri. Mereka juga memiliki rasa gotong royong, jadi mereka mau bekerja sama, makanya banyak group work, mereka berkelompok. Di situ mereka lebih mengenal satu sama lain, gitu, antar teman-temannya. Jadi mereka bisa menghargai gitu, satu sama lain. Jadi nggak ada lagi istilahnya yang orang non Muslim atau yang Batak sama yang Batak aja, misalnya yang Cina gitu tidak. Kalau visi dan misi sekolah negeri 4 ya? Kalau visi dan misi sekolah SMA 4 itu banyak gitu. Nah, kalau visi dan misinya itu mewujudkan peserta didik yang cerdas spiritual, berdisiplin, berprestasi, berwawasan lingkungan maksudnya lingkungan di sekolahnya gitu, dan juga termasuk lingkungan yang di luar sekolah. Bagaimana lingkungan itu bukan hanya pada yang benda-benda ya gitu, tapi di sekitarnya secara sosial itu mereka juga paham. Kemudian juga berkarakter Pancasila. Kata Pancasila kan ada lima sila Pancasila kan, dan masing-masing kan ada butir-butirnya. Nah, jadi mereka bisa mengamalkan semuanya itu, butir-butir itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuannya, visi misi dari sekolah. Nah, visi dari SMA Negeri 4 itu supaya bisa mencapai itu. Nah, balik lagi ke yang penjelasan saya tadi. Visi dari SMA 4 untuk mendapatkan visi dan misinya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kita ada masjid dan selain dari pembelajaran agama, jadi diajarkan kalaupun ada kegiatan ibadah agama yang Islam yang non Muslim bukan berarti tidak melakukan gitu, tapi gurunya sudah memisahkan tempatnya gitu di setiap hari Jumat atau di setiap hari Selasa. Berarti ya, Muslim ada kegiatan, Indonesia juga ada kegiatan. Tetap ada kegiatan. Nah, kalaupun misalnya ada isbat gitu untuk yang Muslim, alhamdulillah kita selalu laksanakan di sekolah, di lapangan gitu. Yang non Muslim bukan berarti mereka tidak datang ke sekolah, tapi mereka juga ada penguatan dari bimbingan rohani dari guru-guru yang non Muslim. Kebetulan kita di sini ada guru yang non Muslimnya dan beliau juga berstatus sebagai pendeta di sebuah gereja. Jadi mereka kita langsung gitu. Pembiayaan di SMA Negeri 4 gimana? Kita ada dari dana bos, kemudian komite sekolah, tapi udah nggak jalan lagi. OSIS dulu ada, sekarang nggak ada lagi. Sayangnya nggak ada lagi, jadi sekolah susah gerak karena terlalu banyak kecurigaan orang-orang di luar terhadap sertifikat. Jadi penyalahgunaan OSIS dan segala macam gitu, sehingga kegiatan dia SMA sekarang agak sedikit terhambat karena keuangannya memang agak sulit. Sementara dana mus paham ya, masanya kami tidak sosialisasikan, jadi kurang dana bos itu tidak ada yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan siswa, kalaupun ada sangat terbatas. Sementara kita butuh dana yang lebih.
Jadi sejauh ini hanya dari dana BOS, dan sebelumnya kita ada namanya dana dari sekolah penggerak karena sementara kami masuk sekolah penggerak. Tapi seingat saya di tahun ini sekolah penggerak itu sudah tidak mendapatkan dana lagi karena kita sudah tidak piloting lagi, pilotingnya udah habis gitu kan. Pilot ini jadi kita nggak dapat lagi. Seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah menjadi sekolah penggerak sekarang. Kalau dulu kan hanya 4 sekolah yang ada di Kota Jambi. Kalau sekarang sudah semuanya. Jadi dana itu kita di-cut atau kita diputus, itu yang kejelasannya yang kami tidak dapatkan dari PSK. Nanti termasuk juga kegiatan dari penyelenggaraan kegiatan seperti misalnya kegiatan keagamaan atau misalnya nanti Itu support dari sekolah, seharusnya disupport dari sekolah. nantinya kegiatan bisa anak-anak kelas ini. Kalau kegiatan perpisahan itu tidak boleh dari dana BOS, jadi itu harus ada inisiatif dari siswa. Sekarang semuanya kan tergantung dari siswa. Kalau mereka yang berminat, mereka yang mau, mereka yang memanage. Jadi kayak Olimpiade yang buat di sekolah tuh dana dari siswa. Nah itu kita ambilnya dari dana BOS, itu memang harus diperjuangkan karena itu programnya setiap tahun ada. Dulu ada dari dana BOS, ada juga bantuannya dari OSIS, jadi mau latihan tuh enak gitu loh. Sekarang tidak bisa, jadi sangat-sangat terbatas. Kita mulainya sudah jam 4:30 ya, udah kecapean. Waktu yang paling efektif itu hanya Jumat dengan Sabtu, itu yang paling efektif untuk latihan. Selain dari itu, nanti anak-anak pulang maghrib gitu kan, pulang rumah udah tidak ada kayaknya. Jadi nggak ada lagi waktu dengan keluarga karena pendidikan itu sebenarnya tidak dari sekolah saja. 70% seharusnya diawali dari keluarga. Jadi orang tua lah yang berperan. Gak ada istilahnya orang tua sibuk ini segala macam. Orang tua mengirimkan ke sekolah untuk membantu pendidikannya karena mereka tidak mampu mengajarkan di rumah. Tidak semua orang tua bisa mengajarkan matematika, sains, gitu. Tapi untuk karakter sebenarnya itu harus diawali dari keluarga. Keadaan peserta didik setiap tahun. Setiap tahun kita agak nurun tahun ini, anaknya kurang greget, motivasinya kurang. Kalau yang sekarang ada, tapi tidak sedahsyat yang dulu. Kalau yang dulu itu motivasi, maksudnya dari semua yang masuk itu bisa dibilang 50 ke 70% itu anak-anaknya memiliki motivasi yang tinggi. Kalau sekarang mungkin karena seiring dengan perkembangan teknologi, jadi lebih banyak di HP anak-anak sekarang inputnya. Jadi satu hambat juga ya teknologi. Teknologi sebenarnya bukan penghambat, tapi intinya kita mungkin dari guru itu banyak yang kewalahan bagaimana pemanfaatan teknologi ini secara efisien dalam pembelajaran. Nah, itulah gunanya adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti pendidikan sekolah, pendidikan untuk guru penggerak. Tapi masalahnya pendidikan guru penggerak itu waktunya hanya 1 kali 6 bulan dibuka, dan tidak berarti setiap sekolah ada perwakilan. Jadi mungkin sampai next 10 years, 10 tahun pun belum tentu sekolah guru-guru di sini memiliki sudah dididik dengan program guru penggerak. Belum tentu, bisa jadi 15 tahun, bisa jadi 20 tahun ke depan gitu. Jadi kalau ini kalau untuk jumlah siswa sendiri dari Kita banyak, satu kelasnya kita jumlah rombelnya 36, 12 kelas untuk kelas 10, sekarang namanya fase E untuk kelas 10, fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12 sama dengan fasenya fase F. Jadi untuk kelas 11 kita ada 12 kelas juga, kelas 12 ada 12 kelas juga, jadi di total 36 kelas. Nah, untuk jumlah satu kelas itu jumlah siswanya sesuai dengan ketentuan, kita jumlah siswanya 36 siswa satu kelas. Kalaupun ada yang 35, berarti satunya mungkin mengundurkan diri atau dia berhenti sekolah atau berpindah sekolah, tidak ada yang masuk sini, makanya jadi 36. Jadi ada yang 36 atau 35, rata-rata sudah 36, paling 1 atau 2 kelas yang dimana ada 36. Keadaan dan jumlah guru di SMA Negeri 4. Jumlah guru di SMA 4 kita lumayan banyak ya, karena kita masih ada guru yang tidak tetap GTT atau kontrak, ada guru PNS, dan ada juga yang baru-baru ini diangkat sebagai guru P3K. Sekarang kan jalurnya ada yang PNS dan yang Nah, kalau yang PNS dan P3K itu artinya mereka adalah guru tetap dari pemerintah. Itu kita punya 59 guru, 59 ditambah dengan guru tidak tetap atau honorer, itu jumlahnya 12. Jadi sekitar 71 guru total yang ada di sini. Tapi itu di luar dari yang staff
staf yang di perpustakaan, sama yang di labo, sama yang tukang kebersihan segala macam itu kalau di total mencapai 100 semuanya. Sejarah singkat dari Nah, kalau sejarah singkatnya saya kurang begitu mendalami ya bagaimana sejarah dari SMK. Yang saya tahu sekolah ini berdirinya sudah lama, itu sudah sejak tahun 1980-an. Saya lupa apakah 80 apakah 81 apakah 82. Pokoknya sekolah ini sudah ada. Tapi di permen di surat keputusannya saya lihat itu ada tahun 1987. Saya bingung kalau nganggap ini, mungkin saya nggak bisa jawab banyak kalau untuk sejarah SMK. Jadi informasinya saya kurang tahu. Mungkin lebih baik mencari yang lebih paham tentang sejarah SMA Negeri 4 Kota Jambi. Mungkin ke bagian tata usaha. Karena saya juga nggak dari 15 dari sekolah ini berdiri, saya nggak di sini gitu kan. Saya masih tengah-tengah, sama lagi keluar Indonesia 2 kali gitu kan. Jadi nggak begitu nyimak tentang sejarah sekolah. Selanjutnya Bu, ada nggak perbedaan ketika ada ujian nasional dengan tidak adanya ujian nasional? Setidaknya dengan tidak ada ujian nasional sekolah tidak panik. Ya nak, tidak panik. Kemudian pembiayaan juga berkurang. Ujian nasional itu bikin panik, kadang-kadang bikin panik siswa. Padahal sebenarnya penting, tapi kalau tidak ada kecurangan, minusnya dari UN itu ya. kecurangan, tapi kecurangan itu tidak dari pihak sekolah, ada oknum di luar. Nggak tahu kita bekerja sama dengan siapa lah, kalau malam kita tidak tahu gitu kan, tapi itu terjadi setiap tahun, makanya sebaiknya dihentikan saja daripada itu selalu menjadi dosa setiap tahun. Pokoknya sekolah tidak terlibat, tapi nggak tahu di luar. Jadi sekarang ini nggak pakai ini. Kita nggak pakai ujian nasional, jadi kita untuk pakai namanya ujian sekolah. Ujian sekolah yang itu siswa wajib untuk mengikuti, dan kelulusan sekarang pun ditentukan oleh pihak sekolah. Berarti pelaksanaan ujian akhir sekolah pun ada juga sih. Boleh kan akhir sayangnya pelaksanaan untuk kita ada, dia kan ada tes sumatif, ada yang tes sumatif. Kalau yang sumatif itu kan kayak ujian semester ya, termasuk ujian semester. Nah kalau ulangan itu dilakukan oleh guru dalam kelas gitu, cek. Kalau untuk ujian di sekolah kita masih pakai, tapi nggak tahu saya kebijakan dari kepala sekolah yang baru, karena sampai sekarang kami juga tidak mendapatkan edaran. Terhitung dari semester kemarin SMA Negeri 4 untuk kelas 12 satu-satunya sekolah di Jambi yang tidak melaksanakan ujian semester genap untuk kelas 12. Jadi nilainya hanya diambil dari rapor. Tapi dasarnya kami dari kurikulum juga kurang paham. Itu adalah kebijakan dari kepala sekolah. Gitu. Apa sih Bu perbedaan antara waktu pelajaran offline dengan offline setelah? Oh jauh sekali. Kalau yang offline kendalanya adalah pertama rata-rata siswa itu alasannya nih internet di rumah tidak ada, katanya tidak ada internet dan HP-nya berbagi, ada yang masih berbagi dengan adiknya, ada yang pinjam HP mamanya. Nah jadi dia nggak bisa ikutan online untuk ikut. Keseringan mereka itu matikan layar, tapi yang paling sering adalah gangguannya sinyal. Jadi mereka tuh pernah online di satu rumah kawannya yang ada wifi. Jadi satu kamera tuh rame-rame dia hadir jadi sekadar hadir sekedar muka hadir, tapi untuk pelajaran sangat tidak efektif. Kita belum bisa membandingkan, mengharapkan yang sesuai dengan apa yang dilaksanakan di Amerika, karena saya pengalaman juga kuliah dengan online di sana. Itu benar-benar sekolah kuliah kan sekolah juga ya, maksudnya sekolahnya itu memang online tapi kayak hadir beneran efektif, ada breakout rooms gitu. Kemudian kemampuan dari para gurunya di sana, mereka juga sangat mahir menggunakan aplikasi Zoom, mereka Zoom gitu, jadi bisa breakout room 5 menit gitu kan, nanti ada diskusinya, cuman kita tidak ketemu muka. Kalau yang di sini mengumpulkan siswanya aja untuk masuk ke dalam ruang Google Meet itu butuh waktu setengah jam, kadang 60 menit, kadang sudah nak bel habis dia baru nongol gitu, maaf nih tadi ini padahal dia memang niatnya nggak ada. Jadi ngontrolnya susah, orang tuanya ngontrol susah, gurunya juga ngontrolnya susah. Satu, yang kedua memang kita fasilitasi internetnya sulit. Jadi guru pun kalau misalnya mau melaksanakan di rumah, kita pakai kuota internet sendiri dan itu sangat merugikan. Jadi melaksanakan di sekolah dengan sistem online pada saat itu COVID. Nah kemarin di semester pertama kemarin kita kan lagi
pembangunan nih, jadi kita shift-shiftan, ada yang semester, ada yang minggu ini daring, minggu depannya offline ke sekolah, daring offline. Pas yang daring itu sama dengan yang balik lagi kayak masih covid gitu loh, nggak nyampe. Kita juga share screen lainnya, apalagi kayak pakai HP ini nggak nampak nih yang mana nih miss, materinya yang mana gitu. Jadi begitu masuk sekolah ngulang lagi gitu. Jadi antara offline dengan online justru kami sangat menganjurkan offline, tidak online gitu. Karena itu jauh lebih efektif. Interaksinya itu tidak terbatas. Jadi ada social skill yang didapat oleh siswa gitu. Jadi mereka bisa bercengkrama, maksudnya sampai diskusi ini gimana ya ini. Kalau di online itu sulit gitu, karena dia baru mau ngomong dia freeze. Ya, jadi aduh nggak ngomong, dia masuk lagi, keluar lagi, jadi terlempar, masuk keluar gitu. Jadi sangat tidak efektif. Yang terakhir, ini ya keadaan hasil belajar siswa saat offline dengan offline itu beda lah, karena materi lebih tersampaikan ketika online dibandingkan dengan offline. Jadi ketika offline dia masuk, kita ngasih quiz, itu nggak semuanya bisa jawab karena nggak semuanya hadir. Ada yang hadir terlempar keluar, nggak nyimak lagi setelah itu. Kita kasih tugas juga, tadi nggak ngerti nih saya ininya. Nah, termasuk dengan guru-guru yang lain juga. Kita malah ribut tuh, di sini ada yang ngajar, sana ada yang ngajar, karena semua guru butuh internet akses kan. Nah, jadi internetnya bisa hanya dapat di ruangan ini, itu pun masih muter-muter. Jadi agak berisik, jadi agak sulit. Kalau ketercapaiannya lebih ke offline. Dulu dari semua yang kami tanyakan, jadi ingin kami menyimpulkan plus minus dari pelaksanaan kegiatan di sekolah. Ya. Pribadi dari Mas Kevin, terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya mengizinkan kami menginjak di sekolah SMA Negeri 4 wawancaranya. Izin mengakhiri wawancara kami pada hari ini. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan wawancara kita hari ini tentunya jadi pelajaran untuk kami bagaimana kedepannya lebih baik. Oke, siap. Thank you very much, ma'am. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak, kami dari Universitas UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dari jurusan PAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, Pak. Di sini tujuan kami di sini ada tugas dari dosen mata kuliah kami, yakni mengenai penelitian sistem pendidikan di SMK maupun di SMA. Tujuan kami di sini untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk nantinya jadi bahan pelajaran kami dari sekolah A maupun ke sekolah B nantinya, Pak. Sebelum dimulai pertanyaan, langkah baiknya Bapak lebih baik memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya adalah Ardani ya, selaku wakil di bidang kurikulum SMK Negeri 1 Kota Jambi. Sudah berjalan 2 tahun kami. Kemudian mungkin apa yang bisa saya bantu kami persilakan, Mas. Baiklah, Pak. Di sini ada 10 poin pertanyaan. Langsung aja kita mulai aja, Pak. Mungkin yang pertama sekali dulu, Pak. Di SMK 1 ini dari SMK 1 ini menggunakan sistem kurikulum apa? Untuk di SMK Negeri 1 ini kami menggunakan 2 kurikulum. Yang kelas 12 kami menggunakan kurikulum utama yaitu K13. Sementara kelas 10 dan kelas 11 kami menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi 2 kurikulum itu merupakan kurikulum yang terakhir yang tahun 2013 tahun ini. Jadi termasuk kurikulum adik kelasnya. Karena apabila dia tidak lulus maka dia harus mengikuti kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Oke, selanjutnya Bapak,
pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang wacana tentang sekolah penggerak di SMK Negeri 1? Wacana kami di SMK 1 ini untuk masalah guru penggerak ini cukup bagus, karena di sekolah kami ini yang sudah baru lulus ada 6 orang, kemudian yang lagi pendidikan juga ada 4 orang, kemudian jumlah semuanya ada 10 dari sekian banyak guru yang ada. Karena syarat guru penggerak itu kan harus di bawah umur 50, ya, tidak boleh di atas 50 tahun. Jadi termasuk saya sendiri selaku kurikulum dulu pernah mau ngikut, tetapi begitu dibuka masa kerja Anda tidak mencapai 10 tahun lagi. Akhirnya saya tidak bisa ikut. Jadi untuk guru-guru yang muda itu lebih bagus karena guru penggerak, karena banyak ilmu di dalamnya dan banyak pengalaman di dalamnya untuk mendidik masa depan anak-anak kita di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya Bapak ya, di SMK 1 ini kan dahulu kan ada menggunakan sistem ujian nasional. Apa perbedaannya ketika adanya ujian nasional dan tidak adanya ujian nasional? Perbedaannya ya jelas pasti ada. Jadi ujian nasional itu kan secara nasional, tidak mengukur apakah ini lokal atau apa itu, ini jelas dia secara menyeluruh. Tetapi dengan tidak diadakannya nasional, maka kita mengukur kemampuan itu berdasarkan dari guru birasudi masing-masing. Jadi guru itu yang mengajar di dalam kelas itu tahu persis anak itu punya kompetensi atau tidak tentang pendidikan yang ada ini. Tetapi kalau secara nasional tidak tahu, hanya berdasarkan tes. Kalau tes dia lulus, ya lulus. Kalau tes tidak lulus, ya gagal. Tetapi kalau lokal kan guru tahu persis anak ini kemampuannya segini, kompetensinya di bidang ini. Jadi sekarang ini kan dibutuhkan orang kan kompetensi. Tujuan dari sekolah SMK Negeri 4 nih, SMK Negeri 1 nih apa ya Pak? Tujuan. Ya. Kalau tujuan sekolah ini jelaskan ada visi dan misi sekolah. Kalian pertanyaan visi dan misi Kalian Karena yang jelas kami semuanya ini adalah untuk mempersiapkan anak didik kami ini untuk masa depan yang lebih baik untuk bersaing di dunia global. Tujuan kami ke sana supaya anak kami ini tidak ketinggalan dari sekolah lain. Kalau bisa kami minta anak kami lebih di atas sekolah-sekolah lain. Itu jadi kami semampuan kami seingin-ingin kami bagaimana caranya anak kami ini baik gitu. Kalau di SMK ini Pak kayak dia tuh kayak perjurusan ya Pak? Iya. Ketimbang ke SMA, jadi artinya kayak mencetak anak-anak yang siap jadi lah gitu. Iya. Pak. Kalau di SMK ini kami ada 5 program studi. Jadi ada jurusan teknik komputer jaringan, yaitu dia sistemnya adalah membuat komputer atau membuat jaringan telkom supaya bagaimana caranya jaringan itu menjadi bagus, termasuk WiFi kita ini ya. Kemudian ada lagi jurusan multimedia, yaitu mendesain bagaimana caranya spanduk ini supaya indah dan enak dipandang. Kemudian bisa membuat logo-logo supaya bagus, kan dari mendesain semua. Kemudian jurusan satunya lagi adalah jurusan akuntansi, itu bagaimana caranya pembukuan itu sesuai dengan pembukuan standar yang dibutuhkan oleh Indonesia. Kemudian ada lagi jurusan perkantoran, itu juga memang kayaknya diminatkan oleh masyarakat banyak. Kemudian terakhir adalah jurusan pemasaran atau namanya sekarang ini bisnis daring. Kalau dulu namanya pemasaran, sekarang bisnis daring digital. Jadi sekarang ini kan kita mengusahakan bagaimana caranya untuk menjual produk secara daring. Proses pembiayaan di SMK Negeri 4 ini Pak? Untuk proses PBDB maksudnya. Pembiayaan. Untuk pembiayaan semuanya ini kami digalang dari dana BOS. Biaya operasional sekolah semuanya kami dari dana BOS semua, karena dulu memang ada dari OSIS, tapi sekarang nggak boleh lagi, 2 tahun ini tidak bisa. Oh, sudah tidak boleh. Tidak diperbolehkan dari BOS. Jadi kami semuanya dari BOS. Keadaan peserta didik Pak, jumlah rombel di SMK Negeri 1. Kalau rombel kita ada 52 rombel
dengan jumlah siswa 2.000. Ya. Kalau tidak salah kurang 3 orang dari 2.000. Jadi 2003 orang. Iya, enggak kurang 2.000. 2.000 itu 3 orang karena ada yang pindah. Harusnya 2.000 mah. Jadi kita anggap masih 2.000 kan. Jumlah guru di sini ada berapa? Jumlah guru di sini kita baik yang PNS maupun yang honor itu sebanyak 132 orang. Yang honor kita masih 26. Karena kemarin ada 21 orang yang diterima ketiga. Jadi sisanya tinggal 26 orang. Yang honor. Itulah yang biayakan dari pos. Ada nggak sih Pak perbedaan pembelajaran antara waktu offline dengan offline setelah pandemi? Dengan online pada saat Daring. ya. Iya. Jelas punya perbedaan. Yang namanya belajar daring, anak tidak akan bisa mengerti sejauh kita mengadakan pertemuan tatap muka. Kalau tatap muka, kita bisa menjelaskan anak itu secara langsung. Tetapi kalau daring, kita menjelaskan hanya tidak bisa mendetil secara pertemuan tatap muka. Kenapa saya bilang demikian? Contoh di dalam pelajaran bahasa Inggris, itu kalau pembicaraan mungkin bisa secara kosakata, tetap secara ini speaking ya. Tapi kalau secara kosakata nggak bisa, kita agak sulit. Contoh lagi matematika, itu sulit itu daring. Kalau pelajaran sejarah, agama mungkin bisa. Jadi tetap punya perbedaan. Ada kelebihan, ada kelebihan. Keuntungannya ada, semua guru pandai menggunakan teknologi. Itu keuntungannya. Semua siswa juga demikian. Guru yang selama ini tidak pernah menggunakan HP, tidak pernah membuka laptop, yang tua-tua bahkan sudah bisa sekarang. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Bagaimana keadaan hasil belajar siswa ketika offline dengan online? Offline dan online. Kalau online ya, kalau online itu kami menilai itu tidak maksimal. Nilainya itu tidak maksimal. Itu banyaklah nilai seperti rekayasa kalau bilang. Berbeda dengan nilai offline. Kalau offline kita langsung mengetes siswa itu secara langsung. Kalau offline bisa tapi tidak bisa karena dia bisa belajar dari kawan. Contoh kita menggunakan Google Form. Dia bisa belajar dengan kawan, belajar bersama. Karena kita tidak tahu dia mengerjakan dari rumah. Tapi kalau offline kita tahu sendiri anak itu duduk di depan kita, kerjakan soal ini. Dia tahu kemampuan anak, tapi kalau daring tidak bisa. Karena dia bisa belajar dari kakaknya. Kebetulan pelajaran bahasa Inggris, kakaknya pintar bahasa Inggris, bisa dia kerjakan itu. Kakaknya belajar yang daring kan. Tapi kalau offline tidak bisa. Memang kemampuan anak itu yang kalau offline. Tapi lebih unggul yang mana Pak? Lebih unggul offline. Ya. Itulah Pak, sekiranya dari kami yang ingin kami rangkum untuk seputar informasi dari SMK Negeri 1 Tua Jambi. Kami pribadi pun minta restu dan minta izin untuk menjadikan laporan kami hari ini, hasil wawancara kami hari ini dengan perbandingan di sekolah lain berikutnya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Maaf kalau ada kekurangan ya. Siap lah kemampuan saya. pasti jadi PR untuk kami lah. Iya, Cara penyampaian maupun kedatangan kami di sini dan ada itu Pak, kami dari mahasiswa juga terima kasih banyak telah menyempatkan waktu dan kesempatan Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.